Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatma Atin Nafisah, NIM 859571564, mahasiswa Universitas Terbuka Majene. Baiklah, di sini saya akan melakukan praktikum, yaitu sistem pencernaan. Kegiatan praktikum atau judul percobaan adalah struktur sistem pencernaan. Baik, tujuan praktikum ini dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan pada manusia. Baiklah, alat dan bahan adalah gambar sistem pencernaan yang dapat dilihat di samping, kemudian alat tulis. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan sistem pencernaan atau struktur pencernaan pada manusia. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah serangkaian organ yang bekerja sama memecah makanan menjadi nutrisi untuk energi, pertumbuhan, dan perbaikan sel. Proses ini dimulai dari mulut atau penghancuran mekanis atau kimia, kemudian melalui kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan berakhir di anus. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan proses sistem pencernaan. Dapat dilihat di gambar, pencernaan yang pertama adalah proses pencernaan mekanis atau gigi yang mengunyah, dan kimiawi amilase atau petialin dalam ludah mencegah pati menjadi gula. Kemudian hasilnya itu makanan berubah menjadi gumpalan halus yang disebut bolus. Baiklah, setelah dari mulut, makanan tersebut kemudian terdorong atau ditelan ke kerongkongan, yaitu di mana kerongkongan adalah saluran sepanjang 20 cm yang menghubungkan mulut dengan lambung. Di sini terjadi gerakan peristaltik atau otot meremas untuk mendorong makanan turun, di mana gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh kerongkongan, kemudian mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Selanjutnya, makanan tersebut dari kerongkongan menuju ke lambung, di mana lambung adalah organ pencernaan manusia yang paling elastis, berbentuk seperti kantong. Dapat dilihat di gambar. Kemudian di lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Maka saya akan menjelaskan apa itu pencernaan mekanis dan kimiawi di dalam lambung. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding otot lambung yang meremas dan mengaduk. Pencernaan kimiawi pada lambung dilakukan oleh getah lambung mengandung 3 enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi memecah protein menjadi pepton, dan enzim renin berfungsi mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida mengasamkan makanan dan membunuh kuman atau sisa makanan. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam sistem pencernaan karena panjangnya 6-7 cm. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus untuk menyempurnakan pencernaan. Usus halus terdiri dari 3 bagian usus halus, di mana yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, yang ketiga usus penyerapan. Pertama, usus 12 jari, di mana usus 12 jari panjangnya itu 25 cm, yaitu mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas dan memiliki enzim-enzim. Pertama adalah enzim amilase.
Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung menjadi zat gula atau glukosa. Selanjutnya adalah enzim lipase. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak. Selanjutnya enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan di dalam kantong empedu. Getah empedu tersebut berfungsi untuk menghancurkan lemak. Selanjutnya adalah usus kosong atau jejunum, yaitu usus yang terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong tersebut memiliki panjang 2,5 meter, di mana usus kosong berfungsi mencerna makanan yang telah dicerna oleh usus 12 jari. Baiklah, selanjutnya adalah usus penyerapan. Usus penyerapan adalah tempat penyerapan sari-sari makanan. Kemudian setelah makanan yang dicerna tersebut berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar tersebut berfungsi menyerap cairan vitamin, mineral, dan sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan pada tubuh yang disebut bakteri Escherichia coli atau E. coli. Kemudian proses pembusukan sisa makanan tersebut akan menghasilkan feses, dan proses pembusukan sisa makanan tersebut akan menghasilkan kotoran atau feses. Nah, selanjutnya feses tersebut ke rektum, di mana rektum tempat penyimpanan feses sementara. Dari rektum kemudian feses tersebut ke anus, yaitu lubang tempat keluarnya feses dari dalam tubuh, yang kemudian akan dikeluarkan melalui anus. Baiklah, sekian praktikum tentang sistem pencernaan atau struktur pencernaan pada manusia yang saya jelaskan tadi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.